bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Nya. Betapa Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Biar jemaat saja katakan sama-sama, betapa kagum ajaib dan mulia nyata dalam hidupku. Sungguh ku sekali lagi dengan segenap hati sama-sama katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, oh betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu
mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh herankah. Sungguh Tuhan ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Yes. Semua diberkati Tuhan di minggu begini, amin. Kita ada sebagai ini karena pemeliharaan Tuhan, amin. Mari kita sama-samakan Mazmur 91, kita imani dan kita perkatakan dengan tegas, hamba-hamba Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua penyertaan. Kau nyata bagi kami. Kau penolong yang kami percaya Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kami, bahkan diri kami sendiri, kekuatan kami, harta kami, kepintaran kami. Tapi Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, buat semua perlindungan yang Kau berikan Tuhan Yesus. Buat keluarga, buat semua orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau yang penolong kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Haleluya, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan, penolongku yang aku percaya. Dengan segenap hati kita sama-sama akan berikan ucapan syukur. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu Tuhan, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Dialah penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Inilah jemaat. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu.
sama-sama jemaat saja katakan terima kasih. Dengan ucapan syukur kita, dengan segenap hati kita datang ke hadirat Tuhan. Katakan sama-sama dengan segenap hati kita, buat ucapan syukur kita, bahwa kita datang sebagaimana kita ada sampai saat ini. Itu karena kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan, hanya kasih-Nya saja yang bisa kita andalkan. Sama-sama kita katakan terima kasih, kuat kasih setiamu. Yes. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Sekali lagi jemaat Tuhan, Tuhan hadir di sini. Mari sama-sama kan ucapan terima kasih kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sembah Tuhan. Sampaikan ucapan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan lewat
Kuatkan kami Tuhan Yesus. Jangan lewatkan kami Tuhan Yesus. Mampir Tuhan Yesus. Mampirlah Tuhan Yesus. Mampirlah Tuhan Yesus. Terlalu banyak yang kami rasakan sehingga kami lupa mengucap syukur dengan apa yang telah Kau berikan bagi kami. Sebab tidak dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari sama-sama bangkit berdengan. Apa kan ku balas? Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Amin, amin, amin. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yes Tuhan, selamanya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami siap bersorak-sorak. Yang siap bersorak-sorai. Sama-sama katakan. Amin. Dahsyat Tuhan kita, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Pemeliharaan Tuhan di 2024. 2023 kita berkaca, kemarin saya sempat sharing refleksi di Dewasa Muda Cibitung. Saya bilang, saya selalu berkaca, saya selalu berintrospeksi diri atas apa yang saya lakukan di tahun 2023. Dan di 2024 kita mempunyai resolusi yang luar biasa, amin. Bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kita cakap melewati segala musim, amin. Kecaplah dan lihatlah. Sama-sama Bapak Ibu. Kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, amin Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita angkat pujian kita sekali lagi dengan sorak-sorai. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Kita percaya di dalam nama Tuhan ada kuasa, amin. Sama-sama. Tadi tuh agak kayak lemah. Belum ada yang sudah makan ke sini? Belum. Habis ini kita makan bareng-bareng di rumah masing-masing, amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya.
di dalam nama Tuhan kita Yesus. Amin. Kita sorak-sorakan bersama dengan segenap hati. Menara yang Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Katakan gunung, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dengan segenap iman, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Kami boleh memberikan pujian penyembahan kami, biarlah kiranya Engkau terima penyembahan dan pujian kami sebagai dupa yang harum. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Biarlah kiranya Kau kuduskan, biar kami dapat memberi dengan segenap hati kami, dengan seikhlas hati kami, dan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bagi kita siap memberi, sama-sama katakan amin. Sekaligus dengan VOP. Silakan yang bertugas persembahan. Saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan
bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Amen. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan.
Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang telah Kau berikan. Tibanya kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Oh, Kau lebih tahu yang mari hambanya dipersilakan waktu dan tempat. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Berikan kemuliaan buat mari kita menyembah Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya.
Yesus. Jamah kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau telah menjamah kami semua Tuhan Yesus. Tidak terkecuali Tuhan Yesus. Semua Engkau lawat pada pagi hari ini. Buat kebaikan kasih setiamu kami selalu bersyukur. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji-muji, membesarkan akan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang senang dipuji. Engkau Allah yang senang untuk ditinggikan. Karena kami percaya Engkau bertakhta atas setiap puji-pujian penyembahan kami. Biar setiap puji-pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami yang duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang Tuhan Engkau mau sampaikan buat Tuhan. Umat-umat-Mu di tempat ini. Engkau pakai hamba-Mu ini sebagai penyambung bibir-Mu. Bibir lidah mulut Tuhan. Untuk Tuhan apa yang boleh hamba sampaikan biar ini boleh Tuhan menjadi isi hati. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, sebelum duduk berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat WL, pemain musik semua yang sudah membawa kita di dalam puji-pujian penyembahan. Ya, bagaikan tanah itu, tanah yang tadinya tuh tanah yang keras, tetapi setelah digarap, ya, menjadi tanah yang lembut siap untuk ditaburi benih. Ya, puji akan nama Tuhan. Ya, selamat tahun baru ya. Ya, kalau enggak tahun baru kemarin waktu mau Natalan, ya Imlek lah kemarin. Karena kebetulan saya di sini pakai baju merah semua. Ya, puji akan nama Tuhan. Ya, akhirnya saya juga berada di tempat ini. Ya, di mana sudah beberapa kali hambanya di tempat ini, Pak. Waduh, masa Bapak sebagai kadep misi ini belum berkunjung, belum datang ke tempat kami. Saya bilang, sabar, saya pasti akan datang. Karena memang waktu yang memang membuat saya juga susah untuk datang di tempat ini karena ada jadwal-jadwal juga. Maklum bagian misi ini kemana-mana. Ya, saya yakin bahwa di sini banyak orang Sumatera. Ya, saya kalau Sumatera Utara bolak-balik. Ya, sampai di pedalaman di Sibolga sana udah saya sampai. Nah, jadi itulah memang waktu kita memang banyak sekali tersita, terbuang. Ya, karena untuk memperhatikan gereja-gereja Tuhan. Ya. Inilah kebanggaan kesenangan kami. Ya, ketika kita mendatang menjumpai jemaat-jemaat yang ada sekalipun mereka, wah ini sudah mewah. Kalau kita datang di tempat-tempat yang itu, waduh, itu wah udah nggak bisa dilihat lah gerejanya seperti apa. Kita perlu bersyukur hari-hari ini. Ya, kita perlu bersyukur bahwa Tuhan itu baik buat kita semua. Amin. Iya. Nama saya Nicholas Kere, ya. Tetapi lebih banyak orang panggil saya Pak Niko. Tapi bukan Niko Nyotra Harjo. Saya lagi berdoa biar jadi seperti beliau. Ya. Tetapi belakang saya marganya kalau orang Manado itu saya kan kebetulan dari Manado. Jadi marga saya Kere. Tetapi kalau orang Jawa nih sebutannya nggak enak. Iya, itu dialah, ya. Jadi saya dengan istri saya dan anak saya, ya, ini kan beberapa hari lagi kita akan mengadakan pemilihan. Iya. Tetapi saya nggak tahu kenapa kok ada baju merah nih, jangan-jangan pesan khusus ini. Haleluya. Kita dari gereja tidak dalam hal ini mengarahkan Anda, pilihlah nomor sekian. Ya. Kita sebagai umat Tuhan, pertama cari Tuhan, yang kedua baru pilpres. Loh, kok tangan saya begini ya? Yang pertama cari
Yang kedua, nomor 2, pilpres. Lo bukan saya ngarahin ke paslon yang itu, enggak. Nah seperti itulah. Nah kebetulan di keluarga saya ini demokrasi. Istri saya berbeda pilihan dengan saya. Tetapi waktu mau ke gereja tadi saya bilang, loh kok saya beda pilihan kenapa jalan bareng? Nah, anak-anak saya apalagi, anak saya ini yang bontot. Saya bilang, Dek kamu pilih mana? Saya yang itu aja. Berarti dia nomor 1 ya? 1, 2, nomor 1. Loh kenapa? Lah dia juga kan ini. Dulu waktu jadi gubernur katanya bisa izinin gereja. Ya enggak masalah. Saya enggak paksakan dia, kenapa kamu milih ini? Milih aja ini. Nah enggak. Ada anak yang saya yang lain, dia pilih nomor 3. Ya enggak apa-apa. Demokrasi di keluarga saya. Jadi demokrasi ini mengantarkan saya untuk saya memberikan kebebasan kepada mereka. Bukan karena mentang-mentang beda pilihan, ketika makan sebelah kamu makan sebelah sana lah. Nah enggak. Itulah enaknya ya kita berbeda pilihan dalam satu rumah. Puji akan nama Tuhan. Kita mengajarkan demokrasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, ya. Kita khotbah di sini di dalam Rayuan 18 ada tema terus. Jadi ya begitulah, ya. Tema ini harus ada terus. Kenapa? Gereja yang berada di dalam pengajaran yang benar, gereja yang berjalan di dalam tuntunan Allah, gereja yang berjalan tuntunan Tuhan. Nah jadi pendeta-pendeta kita kalau mau diundang khotbah di Rayuan 18 harus mengikuti aturan di Rayuan 18. Ada tema yang sudah diberikan. Nah jadi harus mengikuti tema ini. Ya puji akan nama Tuhan. Nah tema kita pada pagi hari ini Yesus Sang Firman. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Ya. Yohanes 5 kita buka sama-sama. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang belum katakan puji Tuhan. Ah, berarti sudah ketemu semua. Ya, ada LCD bisa dibantu. Iya. Kita baca yang pertama dulu ya sampai yang kelima. Yang pertama kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Next, yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun? Lama apa? Sebentar. Cukup lama Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebetulan saya kemarin baru keluar dari rumah sakit. Makanya ketika jadwal saya di sini, hambanya di tempat ini orang, Pak, ketua gimana nih? Bisa enggak? Saya mau jawab bisa, nanti kambuh lagi sakit saya. Tapi saya berdoa terus, saya bilang, wah enggak mungkin lah, masa saya enggak pernah, sudah berapa kali diundang di tempat ini enggak bisa, masa ini juga cuma gara-gara sakit saya enggak bisa. Nah jadi saya bisa-bisain. Saya kemarin persiapkan khotbah ini juga, ya udah sehat, ada enakan duduk, saya siapkan khotbah ini. Lagi benar-benar mau pusing, saya tidur. Nah makanya nih kalau saya pusing siap-siap nih satu orang di situ gantikan saya. Haleluya. Iya 38 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Saya aja kemarin di rumah sakit 3 hari. Waduh sudah rasa kayak setahun. Memang orang kalau sakit tuh gak enak. Begitu juga yang dialami oleh si bapak yang mengalami sakit ini selama 38 tahun. Kalau kita baca seterusnya, apa kata dia? Ketika di sini ada kesempatan malaikat datang untuk menggoncangkan air di kolam itu, tetapi dia tidak bisa turun di situ. Karena kenapa? Sudah kedahuluan orang lain.
Sudah kedahuluan orang lain. Makanya dia nggak bisa. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, seperti apa sih kolam Bethesda ini? Saya kebetulan ada foto. Saya boleh lihat pas tema ini, saya tahun kemarin ada berangkat ke sana. Nah, ini bulan depan saya berangkat lagi. Nah, ada fotonya bisa dibuka. Nah, jadi paling tidak Bapak Ibu belum ke sana. Nah, ini ada beberapa foto bisa dibesarkan kalau bisa. Nah, jadi ini tempatnya memang sudah seperti ini, ya. Nah, dahulu memang bukan seperti ini. Nah, ini kebetulan ada di daerah sekitar Bait Allah, ya. Nah, terus next. Buka lagi yang lain. Nah, ini kebetulan foto saya dengan bekas pacar saya, ya. Nah, jadi kita berfoto di sini, inilah namanya kolam Siloam, ya. Nah, jadi di dalamnya itu ya sudah nggak ada airnya lagi, sudah kering, ya. Tetapi ini menjadi bukti bahwa dahulu di sini Tuhan Yesus pernah melakukan karyanya dia yang luar biasa. Yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana di sini kok pada hari raya. Jadi kolam ini diceritakan. Ini jadi pada hari raya itu orang dari berbagai daerah itu mereka berkumpul di tempat itu. Itu namanya daerah wilayah Bait Allah. Hari raya saya tidak tahu apakah di sini hari raya yang namanya bahasa Ibrani itu Hanukkah. Atau ada masih lagi hari raya. Di sana ada begitu banyak hari raya yang mereka memperingatkan. Ketika memperingatkan hari raya itu, mereka harus berada di tempat atau Bait Allah itu. Nah, mereka berkumpul di tempat itu. Jadi orang-orang dari berbagai daerah yang datang di tempat itu, mereka biasanya datang ke kolam ini dulu. Karena kolam ini dahulu ini terkenal tempat untuk ada penyembuhan segala sakit penyakit. Sekalipun tidak ada malaikat yang menggoncangkan air itu, tetapi katanya menurut ada para tour guide yang bawa kami, dia bilang dahulu itu orang itu yang penting mereka sudah mendapatkan air di tempat itu, nah itu sudah merupakan obat katanya, ya, atau barangkali mungkin sekedar cuci muka, ya, sama kayak seperti saudara-saudara kita kalau mereka ke tempat mereka di sana juga, mereka pasti ada bawa air, ya. Nah mungkin seperti itulah, ya, karena mereka menganggap bahwa air ini mungkin air yang dapat menyembuhkan. Tetapi orang-orang yang ada di sini dikatakan di situ ada 5 serambi. Jadi bermacam-macam penyakit, ya. Ada orang sakit timpang, ada di sini orang buta dan lain-lain sebagainya. Tempat mereka di situ. Tetapi apa yang terjadi? Ketika di sini sedang ada hari raya dan orang banyak berkumpul, Tuhan Yesus itu datang. Tuhan Yesus menjumpai seorang yang mengalami sakit selama 38 tahun. Apakah engkau mau mengalami sembuh? Apakah engkau mau sembuh? Barangkali orang bapak ini yang mengalami sakit 38 tahun. Dia mungkin dengan berat hati dia sampaikan. Kalau saya bilang mau, emang bisa? 38 tahun bukan waktu yang sebentar dia duduk di situ. Sudah begitu lama, tidak ada orang membawa turun dia. Tetapi ada tiba-tiba orang menawarkan ke dia, apakah engkau mau sembuh? Apa jawab bapak yang mengalami penyakit selama 38 tahun ini? Dia katakan mau. Seketika itu juga dia bukan masuk di dalam air itu. Tetapi hanya di sini Tuhan Yesus katakan sembuh. Dia mengalami kesembuhan. Sungguh dahsyat Bapak Ibu. Ini yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Banyak di sini kita kalau membaca seterusnya di sini. Memang satu sisi Tuhan Yesus bagaimana dia di sini memperlihatkan kasihnya dia kepada orang yang sakit. Tetapi di sisi lain di sana ada legalisme. Kalau kita baca seterusnya, apa yang terjadi?
Ketika orang yang mengalami sakit selama 38 tahun ini sembuh, dia mengangkat tilamnya, wah dia dituduh. Karena kenapa? Hari itu kebetulan hari Sabat. Hari Sabat Yahudi. Orang tidak boleh bekerja. Tiba-tiba ada orang mengalami kesembuhan sakit selama 38 tahun karena barangkali dia senang, dia gembira. Dia memikul tilamnya. Di situ mendapat protes orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, "Oi, Bapak tua, ini tahu enggak ini hari Sabat, kenapa engkau memikul tilam?" Jadi di sana kalau hari Sabat tidak boleh bekerja. Jadi kita di sini orang-orang kerja kalau tinggal di sana hati-hati. Hari Sabat itu dilarang keras, ya. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Ini dalam hal cuma karena legalisme. Ya mereka mau hari Sabat tidak boleh, tetapi bagi Tuhan Yesus bukan itu yang dia lihat. Bagaimana di sini bisa kemerdekaan orang itu bisa ditegakkan. Orang yang sakit itu bisa mengalami kesembuhan, itu yang lebih penting. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Iya. Kalau tadi di sini di dalam temanya Yesus Sang Firman, ya. Nah, Yesus Sang Firman atau Logos adalah pribadi sejak mulanya bersama dengan Allah yang mempersatukan seluruh karya keselamatan Allah, ya, di antara manusia mulai dari sejarah Israel sampai pada ia berinkarnasi menjadi daging dan hidup bersama-sama dengan manusia, tetapi dia tetap memiliki sifat ilahinya sama dengan Allah. Nah, sebagai manusia, kita pasti tidak mau menderita seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tetapi satu hal, kita perlu ketahui dulu, bahwa ini ajaran-ajaran saat ini yang sedang banyak beredar, ya, membuat iman orang Kristen ini akan jauh gitu. Banyak. Bapak Ibu coba lihat di media-media sosial, terang-terangan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila kehidupan kita di sini jauh dengan Tuhan, kita di sini akan mengalami. Saya banyak mengikuti karena kebetulan saya di bidang misi harus banyak mengetahui ya ajaran-ajaran yang ada di luar sana. Termasuk ajaran-ajaran Kristen yang diputar balik. Kelihatan seperti benar, tetapi banyak salahnya dan memang salah. Banyaklah yang mengatakan, loh itu Yesus itu dia kan manusia. Nah, Bapak Ibu harus mengerti, kalau mereka bilang manusia, iya manusia. Tetapi keilahiannya ada. Bagaimana kok ada? Nah, kita bisa lihat. Kenapa keilahiannya dia ada? Kalau kita lihat dalam ajaran Tritunggal kita, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kenapa kok dikatakan Allah Anak? Ya memang karena dia lahir di dunia ini. Untuk itu dia jadi anak. Nah waktu dia disalib, dia Tuhan apa bukan? Waktu dia disalib, itu kedagingan dia, manusianya dia. Jadi Tuhan tidak mungkin disalib. Jangan kita nanti salah ditanya orang. Ini banyak yang Tritunggal ketika ditanya kita au-au, wah bingung. Dia kemanusiaannya dia itu yang disalib. Dia mati, tetapi cuma 3 hari. Ketika 3 hari keilahiannya dia, Allahnya dia itu ada. Apa? Dia bangkit. Ini yang membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain di luar sana. Tuhan-Tuhan yang mereka percaya yang sembah di luar sana kan dia mati dan gak bangkit-bangkit. Tetapi Tuhan kita mati 3 hari ya, tetapi kebangkitan. Nah ini kita harus mengerti. Nah jadi mereka loh ini kan dia manusia, kenapa kita sembah? Kenapa kok dia manusia? Loh, karya keselamatan Tuhan melalui manusia. Karena di dunia ini adanya kalau dia mungkin membebaskan kambing, mungkin jadi kambing. Tidak, dia harus jadi manusia.
Nah ini banyak sekarang ini memutarbalikkan ajaran ini. Sehingga membuat iman orang Kristen sekarang banyak yang goyah. Mulai mereka menggunakan kitab-kitab yang bukan kitab. Ada Alkitab, kitab yang resmi, kitab yang dikeluarkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi ada Alkitab-Alkitab yang karangan-karangan, yaitu namanya kitab palsu. Namanya kitab-kitab apokrifa. Nah kita harus dapat mengerti, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ya, kita harus lebih banyak ada di dalam hadirat Tuhan. Hanya orang yang lebih banyak ada di hadirat Tuhan dan hidup dengan Roh Kudus yang dapat mengerti ajaran-ajaran seperti apa nih, ajaran-ajaran yang palsu. Banyak. Tiba-tiba sudah gelar-gelarnya kalau orang Kristen dia pindah ke sebelah mualaf ya. Nah, tiba-tiba sudah dapat gelar mualaf. Loh, bukan cuma jemaat atau orang tidak mengerti, pendeta juga pun banyak pindah. Nah, ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Tidak memahami ya akan ajaran Kristus. Nah, next saya terus. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus bisa melakukan semua itu? Nah, kita lihat di sini di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya, bisa dibantu LCD. 3:21. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya. Jadi apabila kita tidak melalui Tuhan Yesus, percuma. Ya, percuma. Sia-sia kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Banyak orang di luar sana, ketika mereka jauh dengan Tuhan, mereka pikir, enggak di dalam Tuhan Yesus aja kan kita bisa hidup lah. Enggak, kita datang beribadah, bisa hidup. Hidup sih hidup, tetapi kita lihat kehidupan kita. Adakah kehidupan hidup di dalam Tuhan, atau hanya kehidupan kelihatan hidup tetapi di dalamnya kosong hampa? Banyak orang-orang Kristen seperti ini. Mereka hidup dengan sesuka-suka mereka. Tetapi apa yang kita lihat ending dari kehidupan mereka? Ketika mereka di sini mendapat masalah, mereka pasti tidak akan kuat. Karena di sini sudah dikatakan, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oh, luar biasa. Ya. Jadi itulah kalau orang bilang, loh, apakah Yesus itu Tuhan? Loh, buktinya ini. Tanpa melalui Dia, jangan harap kita di sini bisa melihat Tuhan. Jangan harap kita di sini bisa memimpikan surga. Enggak mungkin. Nah, inilah kehebatan, ya. Karena Yesus adalah Tuhan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kenapa? Tuhan Yesus itu menjamin. Ini adalah jaminan bahwa Dia benar-benar itu Tuhan. Ya. Jaminan ini yang sebetulnya ada sama kita semua orang-orang Kristen. Kita sudah dijamin kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Bagaimana nanti kehidupan kita setelah ini. Amin. Nah, kita lihat lagi di sini di Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Nah, apa lagi yang dikatakan di sana? Ya, kita baca sama-sama 3:21 Yohanes 15 5 sampai 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam Aku, di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa. Jadi itu luar biasa Bapak. Kita ada di dalam Tuhan.
Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Apabila kita ada di dalam Dia, kita dapat mengerjakan apa saja. Kita dapat berbuah banyak. Sebab di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan kanan kiri amin. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu, tidak hanya sekedar memikirkan makanan dan pakaian. Itu sudah pasti diberikan sama Tuhan. Amin. Mungkin bertanya, loh Pak, saya dalam pergumulan. Memang kehidupan kita seperti itu. Makanya saya di sini setiap menginjili orang-orang untuk menjadi orang Kristen, saya pertama bilang dulu, jadi orang Kristen tidak enak. Kamu mau? Ya mau Pak. Karena kenapa? Tuhan memproses kita ini ada tujuan Tuhan. Bukan asal Tuhan kasih pencobaan dan di sini Tuhan biarin. Enggak. Tuhan tetap ada di belakang kita. Sampai kita di sini selesai, ya, mengalami di sini proses. Itu proses tidak mengenakan, tetapi bersama dengan Tuhan, kita pasti akan cakap di sini untuk menanggung. Nah itulah kehebatan orang Kristen. Orang Kristen sering banyak mendapat masalah. Justru ketika kita sudah sering mendapat masalah, ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang lain, atau barangkali masalah baru, kita pasti akan berkata, Allah tuh kemarin aja saya ngadapin masalah itu toh lewat selesai juga. Apalagi nih masalah lagi. Masalah apa lagi? Bisa aja kita terkadang nantang-nantang. Mau masalah apa lagi coba? Kemarin sudah saya lewatin. Toh selesai. Nah ini membuat kenapa? Kita di sini kuat di dalam Tuhan. Kan sudah memberikan jaminan ini. Amin. Kita akan berbuah banyak. Oh tetapi di luar Tuhan jangan coba-coba. Saya banyak melihat ini. Orang yang jauh bahkan keluar dari Tuhan Yesus. Apa yang terjadi atas kehidupannya? Berantakan. Saya sudah buktikan, sudah saya lihat. Akhirnya apa? Ini kebetulan satu kesaksian terjadi di keluarga saya. Jadi ada kakak saya ini karena memang dia menikah dengan orang kaum Kedar. Nah itu sudah ditentang sama keluarga. Ya tetapi dia memang dia memaksakan. Nah perjalanan hidupnya saya sendiri menyaksikan. Keluarganya bukan berarti kehidupannya bukan berarti tidak ini ya. Orang yang melimpah kehidupan. Suaminya itu pernah menjadi kepala pelabuhan. Ya, kebetulan di daerah Maluku Utara sana. Saya tidak tahu ada orang Maluku Utara enggak di sini. Nah, dan saya hidup bersama-sama dengan mereka karena saya tinggal dengan mereka. Apa yang terjadi? Kehidupannya sih melimpah, tetapi kehidupan keluarganya itu ada. Pokoknya enggak pernah berhenti dari masalah. Dari mulai suaminya dia, kalau pulang pasti tidak bisa pulang, pasti pulang pagi. Sudah mabuk lah. Dan lain-lain sebagainya. Temannya mabuk-mabuk pasti bapak-bapak di sini tahu. Dan yang lebih tragis apa? Anak mereka satu-satunya yang anak yang disayang-sayang. Meninggal dengan tragis juga. Apa yang terjadi? Katanya dibilang dijahatin orang. Tiba-tiba anak ini mayatnya ditemukan di dalam sumur. Apakah dia mungkin main-main di situ, masuk ke dalam situ, atau dibuang orang? Sampai sekarang juga pun tidak tahu. Nah ini tergoncang terus kakak saya. Dia berusaha diberkati Tuhan. Apa yang terjadi? Dia punya toko 3, terbakar semua. Pokoknya kayak cerita sinetron gitu. Ini kita bisa saksikan. Nah kebetulan ada ngikut kakak saya ini, ada ponakan-ponakan saya juga. Mereka juga begitu.
ada punya anak, anaknya ya gitulah cacat. Begitu juga dengan yang lain. Nah ini saya mau sampaikan. Ini kesaksian kisah nyata. Siapa yang membawa dia balik terima Yesus? Saya kejar hidupnya dia. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, ini adalah hutang saya yang saya harus bayar. Engkau telah panggil saya akan selamatkan kakak saya. Pertama susahnya minta. Enggak lah, enggak mungkin saya mau balik lagi jadi orang Kristen. Tetapi masalah bertubi-tubi datang. Yang terakhir apa? Dahulu waktu kita panggil, kamu terima Yesus. Enggak lah, suami saya enggak mungkin dia mau. Suaminya mati. Mati suaminya. Nah, kita bilang, apa lagi alasan kamu? Suami kamu yang menjadikan dulu alasan bagi kamu untuk kamu enggak mau balik ke Kristen. Sekarang dia sudah meninggal, dipanggil Tuhan. Apalagi? Masih keras juga. Kita doakan. Apa yang terjadi satu waktu dia terima Yesus. Dia terima Yesus. Di situ saya paling menangis sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini orang yang hilang kau telah bawa kembali. Akhirnya sampai dia meninggal kemarin. Saya datang terakhir menemui dia. Sekalipun dia di lingkungan orang Kedar, anak-anaknya dia juga pun semua orang, tetapi dia pendirian teguh, kuat. Tidak. Ini dia bilang, ini adalah harga yang saya harus bayar. Ketika dia di sini balik sama Kristus. Terima Yesus, sekalipun masalah persoalan apa yang dihadapi. Dia bilang ini tidak sebanding. Karena kenapa? Jiwanya dia telah diselamatkan. Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi jangan kita jauh-jauh dengan Tuhan. Apalagi keluar dari Tuhan Yesus. Masalah besar akan menunggu kita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus bisa dapat melakukan itu? Bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Karena dia adalah kasih. Amin. Karena dia adalah kasih. Kita lihat dalam Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Ya, apa yang dikatakan di situ? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Terus kalau kita baca juga orang yang ya mungkin di sini menampar pipi kanan, kasih mau nggak di sini? Paling coba-coba aja Pak, balas dulu baru. Ini ajaran yang tidak ada tandingannya. Tidak ada ajaran di luar sana yang ajaran seperti Tuhan Yesus. Apabila orang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kanan, atau pipi kanan berikanlah pipi kiri. Tidak ada. Ya, malah musuh diberikan makan. Ya, kalau kita baca seterusnya kan. Ya. Coba kita baca di dalam Roma 12 ayat 20. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan apa? Bara api di atas kepalanya. Luar biasa. Ya. Jadi jangan kita orang Kristen itu tidak ada bedanya dengan orang di luar sana. Kalau kita tidak ada bedanya dengan orang di luar sana, ya untuk apa kita setiap hari Minggu pas tepat jam 10 sudah di tempat ini? Justru kita harus beda dengan orang-orang di sana itu. Agar di sini akan kelihatan bahwa ternyata seperti itu kehidupan orang Kristen. Jangan ketika orang Kristen ada di lingkungan itu, waduh malah dia jadi biang keroknya. Iya kan? Tetapi ketika kita ada lingkungan ini, coba lihat Bapak si A. Iya kan? Sorry Bapak siapa nih tadi? Saya lupa banget. Kenal banget sih tapi lupa namanya. Pak Utagalung. Iya kan? Coba aja.
Pak Utagalung mereka lihat. Wah, coba lihat Pak Utagalung tuh orangnya itu. Setiap jalan sendiri senyum sendiri. Ya bukan senyum sendiri. Orang itu Pak Utagalung bukan. Ya istilahnya orang murah senyum. Tuh kayak Pak Utagalung itu. Murah senyum. Tetapi jangan seperti bapak situ. Wah kalau ketemu kita mah nggak mungkin dia tegur. Baru hal ini aja sudah membedakan. Siapa sih Bapak Utagalung itu? Nanti kan mereka bilang, wah dia tuh wakil gembala di tempat ini, CHS gereja di tempat ini. Benar Pak Utagalung ya? Dia wakil gembala loh. Oh pantesan. Orangnya ramah. Nah tetapi coba kalau seandainya Pak Utagalung di rumahnya suka ada piring-piring terbang. Coba cerita apa? Positif apa negatif? Nggak mungkin. Justru ini kita orang Kristen harus beda di segala-galanya. Ya, kita berlingkungan di sini kita beda. Pasti di sini orang akan lihat. Orang akan lihat kebaikan kita, orang akan lihat Tuhan. Oh ternyata benar. Tuhan yang Pak Tagalung sembah itu benar-benar Tuhan Yesus. Kenapa? Lah orang di sini beri apa tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Siapa yang bisa seperti itu? Kalau bukan di sini Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Bapak Utagalung. Berarti pantas Bapak Utagalung ini. Coba tanya dia, gerejanya masih butuh jemaat baru enggak? Luar biasa kan? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Nah dengan demikian inilah kita menjadi saksi. Memang menjadi saksi bukan berarti kita buat-buat sendiri, enggak. Kalau memang tidak dari karakter kehidupan kita. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Nah kita masih ada 5 lagi nih. Kata Pak ibu-ibu di belakang, Pak Pendeta yang benar aja. Ini ada acara persau tahun ini. Tahu sendiri ini kan masih bulan-bulan 2 nih. Iya kan? Ada arisan ini Pak Pendeta nih. Ya, yang terakhir, ya. Siapakah dia Tuhan Yesus? Kenapa bisa melakukan itu? Karena apa? Dia memiliki kunci kerajaan surga. Luar biasa. Jadi kita di sini, inilah luar biasa. Setiap minggu ini kita bersuka cita, bersyukur. Ada berdoa sampai nangis-nangis, itu enggak apa-apa, silakan di jalan. Ya. Karena kenapa? Satu waktu di sini kita akan ya datang kepada Dia. Dia sudah terlebih dahulu datang ke sana. Amin. Coba kita baca ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya biar ini lebih meresap ya. Biar kita tahu ternyata wah ini hasil jerih payah kita ini enggak sia-sia apa yang kita lakukan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca sama-sama 3 2 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi sekalipun saya nih Bapak Ibu Saudara-saudara dengan istri, kita terkadang disuruh Pak di Medan sana di mana, di Kalimantan, Pak ini butuh misi datang. Sebetulnya itu capek. Tetapi hati kita terobati, kita melihat jemaat-jemaat yang penuh sukacita. Mereka datang, orang di pedalaman-pedalaman. Tetapi mereka antusias di sini untuk beribadah. Hati kita hancur, kita melihat, aduh Tuhan. Betapa luar biasa, betapa dahsyat Engkau. Tempat seperti ini, tapi mereka datang dengan bermacam-macam, penuh sukacita. Enggak ada kelihatan muka-muka yang
ada meninggalkan masalah di rumah. Ya, jadi ini Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, yang tinggal sekarang masih ngontrak, ada yang masih ngontrak ya. Nggak usah takut. Tuhan telah datang ke sana ya untuk menyediakan tempat. Jadi dia bilang, di mana aku berada, kamu juga pun berada. Ini benar-benar Tuhan ya yang tahu apabila dia di sana, dia ingat sama kita di sini. Beda sama Tuhan-Tuhan yang ada di sana. Ya, mereka nggak mungkin bisa memberikan seperti ini. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Ya, demikian firman pada pagi hari. Biar firman dapat menguatkan kita semua. Amin. Kita akan bangkit. Ya, dengan demikian tempat ini akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang di sini untuk singer song leader itu tampil ke depan. Iya. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Biar musik aja yang mengiringi pujian ini. Mari kita merenungkan kebenaran Tuhan. Kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Oh, ya lama. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita melihat bagaimana mujizat yang Dia lakukan. Orang yang mengalami sakit selama 38 tahun. Oh, haleluya Yesus.
Apakah kita saat ini punya masalah? Sakit ini berbicara bukan mengenai sakit secara fisik, tetapi sakit secara mental, secara jiwa kita. Mungkin masalah kita yang begitu besar. Kita belajar seorang yang lumpuh selama 38 tahun ini. Bagaimana ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada orang yang lumpuh ini, apakah engkau mau sembuh? Masalah apa yang ada kita selama ini? Katakan sama Tuhan. Katakan masalah Anda kepada Tuhan. Nyatakan masalah Anda kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia ada di tempat ini. Oh haleluya. Jamah Tuhan Yesus. Jamah anak-anak. Mereka yang dalam masalah Tuhan, Engkau lepaskan mereka dari masalah-masalah yang ada. Mereka dalam keadaan sakit penyakit, dalam nama Yesus, lepaskan, pulihkan. Mereka yang terikat, saat ini mereka dipulihkan, dilepaskan. Oh haleluya. Nyatakan segala pergumulan-pergumulan Bapak Ibu kepada Tuhan saat ini. Tuhan mendengar setiap doa-doa. Tuhan mendengar, nyatakan. Oh oh haleluya Yesus. Berkati umat-umatmu di tempat ini Tuhan. Berkati umat-umatmu. Mereka yang datang dengan masalah persoalan, kami yakin dan percaya di tempat ini Tuhan, mereka telah dilepaskan, mereka telah dipulihkan dalam nama Yesus. Kami terus melihat kemuliaan-Mu yang Bapa nyata. Berkati umat-umatmu, berkati dalam usaha mereka, dalam pekerjaan tugas mereka. Engkau berkati, bahkan anak-anak mereka yang di dalam studi mereka, Engkau berkati. Berkati jemaat-jemaat di tempat ini. Kami berdoa tempat ini Tuhan menjadi milik-Mu, menjadi kemuliaan-Mu. Kami percaya jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan Engkau akan kirimkan di tempat ini dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Berkati hamba-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan Abraham, Pak Abraham. Berkati Bu Sirta. Berkati anak-anak mereka. Seluruh pengerja di tempat ini berkati. Kesatuan hati ada di tempat ini. Kami percaya Kau pakai di tempat ini. Untuk itu Kau pakai anak-anak-Mu. Biar mereka Tuhan bersatu hati, bergandeng tangan sama-sama melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Tuhan, Kaulah yang ku pandang. Yesus, Yesus, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Silakan duduk buat Tuhan. Terima kasih hambanya yang telah menyampaikan firman, diberkati segala pelayanannya, keluarganya, segala usahanya diberkati.
Dan tiba saatnya, siapa berapa banyak ibu, ya Bapak jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan sebelum kita sampai ke persembahan kita akan dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Silakan untuk petugas yang melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Bapak PDP, Bapak Nicholas Kere, yang telah memberitakan sharing firman Tuhan. Diberkati pelayanan Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak melayani, banyak jiwa dimenangkan. Amin. Kami boleh menyambut Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama sekali beribadah di tempat kita ini, GBI CHS, boleh melambaikan tangan. Puji Tuhan, masih jemaat yang setia. Amin. Hari ini pada diberkati Tuhan. Untuk pengumuman sepekan ke depan Bapak Ibu di GBI CHS, ibadah raya disertai dengan sekolah minggu jam 10. Untuk kul pengerja minggu ketiga di sini bertempat jam 15. Untuk pengumuman selanjutnya boleh menghubungi pekerja. Demikian pengumuman sepekan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saatnya kita akan persiapkan persembahan kita yang kedua. Sebelum kita persembahkan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat firman yang telah Kau berikan. Biarlah itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, bahkan menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Kiranya urapi, kuduskan persembahan kami menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan tempat ini. Bagi kita semua jemaat Tuhan yang siap memberi, sama-sama kata-kata. Amin. Persembahan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari Bapak Ibu
Bapak jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita pada pagi hari yang indah ini Bapa. Engkau memberkati ibadah kami ini. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan di tempat ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kalau ibadah kami boleh berjalan dengan baik, itu semua karena anugerah pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nicholas Kere yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah dibagikan bagi kami Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh memberi semangat baru bagi kami dalam hidup kami Bapa, dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Allah Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya. Engkau berkati kesehatannya Bapa, berkati anak istrinya Bapa. Biarlah Bapa dimanapun hamba-Mu ini melayani, banyak jiwa yang dimenangkan Bapa, penuaian jiwa terjadi Bapa. Semakin banyak orang yang merindukan Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami alami Tuhan, saat ini Engkau yang memberkati kami, Engkau memberikan jalan keluar bagi kami Bapa. Segala pergumulan hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang kami. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami hadir di tempat ini karena kerinduan hati kami ingin berjumpa dengan Engkau Bapa. Karena kerinduan hati kami ingin menyenangkan Engkau Yesus. Karena kami percaya Engkaulah penolong kami yang sejati Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk para pengerja yang ambil bagian pada pagi hari yang indah ini Bapa. Apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau berkati para pelayan-pelayan di tempat ini Bapa. Berikan kami kesatuan hati, berikan kami semangat baru untuk melayani Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk tempat ini, gereja ini Bapa. Kami percaya Engkau yang mengantar kami ke tempat ini Bapa. Biarlah tempat ini boleh kami pergunakan hanya untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Tempat ini boleh menjadi milik-Mu Bapa. Tempat ini semakin diberkati. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk lingkungan kami, pemerintahan setempat Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, biarlah Bapa mereka boleh bersuka cita dengan kehadiran kami di tempat ini. Amen. Mereka boleh melihat terang dari tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk visi misi gereja kami ini, memenangkan 200 jiwa, 10 kul dan 20 pendoa Bapa. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengantarkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Biarlah penuaian besar terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk
Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman, beserta istrinya, beserta anak-anaknya Bapak. Kiranya Engkau berkati kesehatan hamba-Mu ini, berkati pelayanannya, berkati setiap pekerjaan tangannya Bapak. Biarlah lewat pelayanan hamba-Mu ini, semakin banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang merindukan Engkau ya Allah Bapak. Berkati dalam pengembalaannya di tempat ini Bapak. Terima kasih ya Allah Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Gembala Rayon kami Pak Andi Markus beserta istri, anak-anaknya dan beserta wakil dan para keluarganya Bapak. Kiranya Engkau berkati para hamba-Mu ini dimanapun pelayanannya Tuhan. Engkau yang menolong, tanda-tanda heran terjadi, banyak jiwa yang dimenangkan Bapak. Terima kasih ya Allah Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Kau berkati Bapak beserta istri dan anak-anaknya. Kau berkati para wakilnya dan beserta keluarganya Bapak. Berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Biarlah Bapak GBI Rayon 18 semakin luar biasa lagi dalam pengembalaannya Bapak. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan Bapak, banyak jiwa yang mengenal Engkau dan merindukan Engkau Bapak. Terima kasih ya Allah Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Bapak. Biarlah Bapak persembahan ini boleh dipergunakan hanya untuk demi memuji memuliakan Engkau, demi kemuliaan nama-Mu, pelayanan di tempat ini Bapak. Terima kasih ya Allah Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapak. Yang mana pada tanggal 14 nanti Bapak, kami akan mengadakan pesta rakyat Bapak, pesta demokrasi, pemilihan presiden, DPR, DPRD dan para jajaran pemerintahan bangsa kami ini Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapak semua proses pemilihan nanti. Biarlah terjadi pemilihan yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kejujuran Bapak, penuh dengan kebenaran. Sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berasal daripada Engkau Bapak. Pemimpin yang boleh membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Terutama kami jemaat-Mu boleh beribadah dengan bersukacita dimanapun beribadah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Kalau sebentar kami akan beranjak dari tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing. Perjalanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, boleh tiba di tempat kami dengan sukacita Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih-kasih Allah, pulanglah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat. Kekasih-kasih Allah, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Roh Kudus, persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus, yang akan datang kedua kali untuk mengangkat kita bersama-sama di atas awan yang permai. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.